Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nuratika Hamisi dari kelas HES 4B NIM 2021-2028 akan menjelaskan tentang produk-produk perbankan syariah dan fatwa-fatwa DSN MUI tentang perbankan syariah. Produk perbankan syariah secara garis besar, produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya. Pertama itu penyaluran dana. Prinsip jual beli atau BAI. Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan pemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat 3 jenis jual beli dalam pembiayaan modal, kerja, dan investasi dalam bank syariah, yaitu BAI al-mudarabah, jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Dalam hal ini, bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu. Sesuai dengan kesepakatan, BAI salam, dalam jual beli ini, nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera. Ketiga itu BAI al-istisna, merupakan bagian dari BAI salam, namun BAI al-istisna biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan BAI al-istisna mengikuti BAI salam, namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran. Terus kedua, prinsip sewa atau ijarah. Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan. Dalam hal ini, bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya. Terus, prinsip bagi hasil atau syirkah. Dalam prinsip bagi hasil terdapat 2 macam produk, yaitu musyarakah. Musyarakah adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat 2 pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama, di mana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini, seluruh pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, skill, ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dilanjutkan. Terus kedua, mudarabah. Mudarabah adalah kerjasama 2 orang atau lebih di mana pemilik modal memberikan kepercayaan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dengan mudarabah adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dimiliki 2 orang atau lebih. Sedangkan pada mudarabah, modal hanya dimiliki 1 pihak saja. Kedua, penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah prinsip wadiah. Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah yadhamana yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadiah amanah, di mana pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keuntungan harta dititipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada wadiah amanah, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Terus prinsip mudarabah. Dalam prinsip mudarabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan. Dalam hal ini, apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudarabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpanan, maka prinsip mudarabah dibagi menjadi 3, yaitu mudarabah mutlakah. Prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada 2 jenis, yaitu tabungan mudarabah dan deposito mudarabah. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun. Mudarabah muqayyadah on balance sheet. Jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank
Sebagai contoh, disyaratkan untuk bisnis tertentu atau untuk akad tertentu. Mudharabah muqayyadah off balance sheet, yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksanaan usahanya. 3. Jasa perbankan. Selain dapat melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa tersebut antara lain syarf atau jual beli valuta asing, adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama atau spot. Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut. 2. Ijarah sewa. Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan atau fast deposit box dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Dalam hal ini, bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut. Baik, selanjutnya materi kedua yaitu fatwa-fatwa DSN MUI tentang perbankan syariah. Fatwa menurut bahasa berarti jawaban dari suatu kejadian atau peristiwa yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari dari kata al-fata, pemuda dalam usianya, dan sebagai kata kiasan metafora atau istiarah menurut Amir Syarifuddin. Berasal dari kata aftah yang artinya memberikan penjelasan. Menurut Kamus Al-Lisan Al-Arab, fatwa berarti menjelaskan. Pengertian fatwa menurut syarah ialah menerangkan hukum syarah dalam suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya jelas identitasnya maupun tidak, serta berbentuk perseorangan atau kolektif. Dasar hukumnya itu dasar hukum fatwa pada umumnya, fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Keempatnya merupakan sumber dari dalil hukum syariah yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Jumhur ulama menyepakati validitas keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Terus DSN MUI, Dewan Syariah Nasional, adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dewan Syariah Nasional merupakan dari bagian Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Tugas dan wewenang DSN MUI pada tahun 2000, lampiran 2 dari SK MUI nomor 754 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional dijadikan sebagai pedoman dasar Dewan Syariah Nasional melalui keputusan DSN MUI nomor 1 tahun 2000. Tugas dan kewenangan DSN MUI adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Terus kedua, mengeluarkan fatwa atau jenis kegiatan keuangan. Ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa cadangan syariah. Keempat, mengawasi penetapan fatwa yang telah dikeluarkan. Berdasarkan surat keputusan Dewan Syariah Nasional, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 10 tahun 2000 tentang pedoman dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Fatwa DSN MUI tentang perbankan syariah, Bank Indonesia atau BI selaku otoritas pengatur dan pengawas perbankan syariah tidak memiliki legitimasi untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dalam pembentukan peraturan lembaganya. Oleh karenanya, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menjadi salah satu persyaratan penentu bagi pemberlakuan suatu produk pada perbankan syariah sebagaimana diamanatkan undang-undang, sehingga keberadaan fatwa tersebut bersifat mengikat bagi pengembangan sistem operasional perbankan syariah. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.